Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Inti dari ayat emas renungan kita adalah Engkau besertaku. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Saat Anda Kesepian. Ditulis oleh Karen Huang. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada pukul 7 malam, Hui Liang berada di dapur, menyantap nasi dan sisa bakso ikan. Keluarga Chua, tetangganya di apartemen sebelah, juga sedang makan malam, dan suara tawa serta percakapan mereka memecah kesunyian apartemen Hui Liang. Tempat ia tinggal seorang diri sejak istrinya meninggal dunia. Hui Liang telah belajar hidup berdamai dengan perasaan sepi. Setelah beberapa tahun, kepedihan yang dirasakannya sudah terasa biasa saja. Namun, malam itu, melihat sebuah mangkuk dan sepasang sumpit di atas mejanya membuat hatinya kembali pedih. Sebelum tidur malam itu, Hui Liang membaca Mazmur 23, Mazmur favoritnya. Kata-kata yang paling berarti baginya adalah bagian yang terdiri atas dua kata. Engkau besertaku, Mazmur 23 ayat 4. Lebih dari sekadar menjaga domba. Kehadiran Sang Gembala yang setia dan perhatiannya yang penuh kasih terhadap setiap detail kehidupan domba-dombanya telah memberi Hui Liang kedamaian. Mengetahui bahwa ada yang hadir bagi kita, mendampingi kita, dapat mendatangkan penghiburan yang besar di saat kita merasa begitu kesepian.
Allah berjanji kepada anak-anaknya bahwa kasih-Nya senantiasa bersama kita. Mazmur 103 ayat 17. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5. Saat kita merasa kesepian dan tidak diperhatikan baik di dapur yang sepi, di dalam bus sepulang kerja, atau bahkan di pasar swalayan yang ramai, kita dapat yakin bahwa Sang Gembala selalu memperhatikan kita. Kita dapat berkata, "Engkau besertaku." Marilah kita renungkan di dalam hati kita, kapan Anda biasanya merasa kesepian? Bagaimana Mazmur 23 menguatkan Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Metafora penting di dalam Mazmur yang sangat digemari ini adalah gada dan tongkat Allah. Mazmur 23 ayat 4, dalam bahasa Ibrani. Kata untuk tongkat adalah sefet, dan di sini mengacu kepada tongkat gembala. Namun, itu juga dapat berarti tongkat kekuasaan seorang pemimpin atau senjata militer. Dengan demikian, sefet mengandung makna disiplin, teguran, dan pimpinan Allah. Kita mungkin menganggap gambaran seperti itu bersifat negatif, sehingga harus dihindari. Tetapi Daud memandangnya sebagai sumber penghiburan. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kata penulis kitab Ibrani 12 ayat 6. Hajaran Allah merupakan tanda bahwa kita adalah anak-anak-Nya. Daud sering dikejar oleh musuh-musuhnya. Tetapi dalam Mazmur ini ia menyatakan bagaimana ia dapat makan dalam keadaan selamat di hadapan lawanku. Mazmur 23 ayat 5. Alih-alih dikejar musuh, kebajikan dan kemurahan, Allah saja yang mengikutinya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tertulis di alam Mazmur 23 ayat 4. Hidup seorang Kristen memang selalu penuh dengan bahaya, karena terkadang kita harus berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman yang paling kelam adalah kematian. Manusia selalu saja takut menghadapi kematian, atau juga takut menghadapi kematian orang yang dikasihinya, karena manusia dalam kerapuhannya sungguh tak tahu apa yang akan terjadi ketika ia meninggalkan kehidupannya dan apa yang terjadi setelah ia mati. Namun, sikap seorang percaya pada kematian sungguh berbeda. Kita tidak takut pada kematian, karena kemanapun kita melangkah, Sang Gembala akan selalu beserta kita. Allah kita bukanlah Allah yang jauh dari kita, namun Allah yang mendampingi dan menyertai kita. Allah beserta kita, God with us, adalah tema yang begitu banyak dijumpai dalam Alkitab. Ia tak berjanji agar kita lepas dari kesulitan dan masalah hidup. Namun ia selalu berjanji untuk menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada, bahkan ketika kita harus meninggalkan dunia ini. Janji Tuhan ini kemudian ditegaskan kembali ketika kelahiran Yesus diwartakan kepada Yusuf, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus adalah bukti paling nyata dan jelas bagaimana Allah tidak jauh dari kita. Bahkan Ia teramat dekat dan menyertai kita. Yesus adalah Allah yang ikut berjalan di sepanjang jalan hidup manusia. Masalahnya, saudaraku, apakah kita mau dan mampu meyakini bahwa memang Allah beserta kita? Bukankah kita seringkali merasa bahwa tak seorang pun ikut bersama kita menjalani hidup yang berat ini? Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat.
Allah Maha Kasih, terima kasih karena Engkau selalu besertaku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.